Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neti Supriyati, SMSI. Jabatan saya sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan pada Kapusarda Kota Bandung atau Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa program yang merupakan salah satu program unggulan di Perpustakaan Daerah Kota Bandung berkaitan dengan minat dan budaya baca di Kota Bandung. Kita pahami bersama bahwa salah satu indikator kinerja kami adalah meningkatkan budaya baca di Kota Bandung. Artinya bahwa budaya baca di Kota Bandung itu dari tahun ke tahun, dari hari ke hari harus meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, kita memahami bahwa konotasi ataupun analisis tentang budaya baca yang kita baca secara bersama-sama, baik secara nasional maupun internasional, ternyata kita dianggap bahwa Indonesia ini baru mencapai 1/1000 minat bacanya. Hal ini bagi Kota Bandung sebetulnya harus kita pahami bersama. Hal itu harus kita counter, harus kita patahkan. Kenapa? Hal ini karena ketika kami turun ke lapangan melakukan program kerja yang kami lakukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi daripada kewenangan urusan perpustakaan, kami menemukan berbagai lingkungan atau komunitas, apakah itu komunitas sekolah, komunitas masyarakat, keseluruhan itu pada dasarnya sangat ketagihan dengan budaya baca. Jadi kalau permasalahan di Kota Bandung dikatakan budaya bacanya rendah, kita bisa melakukan, seharusnya memang kita harus melakukan penelitian atau menganalisis secara detail sampai ke lapangan. Namun secara kasat mata kami ketika menurunkan jajaran kami ke lapangan, membawa layanan perpustakaan, mobil unit keliling ke tiap pelosok-pelosok, ini menunjukkan bahwa minat dan budaya baca di masyarakat ini cukup tinggi. Pada hari-hari tertentu saja, seperti hari-hari libur, itu yang pada dasarnya orang-orang lebih banyak untuk berbelanja, shopping, dan sebagainya. Kami juga memberikan pelayanan dalam bentuk layanan operasional perpustakaan keliling. Lokasi yang kami lakukan atau kami layani diantaranya adalah di lokasi Car Free Day. Nah, ini pada awalnya kami hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di sekitar Car Free Day-nya saja. Namun ketika kami memberikan layanan di sana, banyak masyarakat yang juga turut mempertanyakan tentang apakah kemungkinan layanan ini bisa diberikan ke lokasi-lokasi atau titik-titik layanan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa betapa animo atau budaya masyarakat ini terhadap budaya baca di Kota Bandung cukup tinggi. Nah, pada tahun 2012 kami mencoba saat itu turun hanya di beberapa titik sebelum ada Car Free Day. Kami ada di Tegalega. Kami juga masuk ke beberapa sekolah. Tapi seiring berjalannya waktu dari tahun 2012, 2013 dan sampai saat ini tahun 2016, titik layanan kami di 30 kecamatan ini sudah menyebar. Jadi layanan kami tidak hanya yang sifatnya stasioner yang ada di kantor kami di Jalan Caringin nomor 103 Bandung, tetapi titik layanan kami ini sudah menyebar ke 30 kecamatan. Baik itu di layanan sekolah, di layanan komunitasnya, di layanan masyarakat pada umumnya, dan juga bahkan dengan inovasi yang selalu diharapkan oleh Bapak Wali Kota bahwa setiap SKPD ini harus menunjukkan inovasinya. Kami pada tahun 2015 kami mengusulkan sebuah inovasi yang namanya silaturahmi buku. Silaturahmi buku ini adalah bentuknya library in the box. Library in the box ini merupakan salah satu bentuk unggulan program kami pada saat itu, yaitu mendekatkan akses layanan perpustakaan kepada masyarakat. Kenapa ini harus dilakukan? Nah, ini kami lakukan karena beberapa hal. Yaitu yang pertama, ada image masyarakat bahwa aksesibilitas budaya baca ini sangat jauh gitu. Masyarakat jauh untuk mendekati atau menuju kepada perpustakaan. Memang betul, kebetulan kan perpustakaan daerah ini adanya di ujung daerah diskotik.
daerah sisi kota Saudi gitu kan. Nah, makanya kita mendekatkan sampai buku itu dalam bentuk sebuah box berisi kurang lebih 150 sampai 100 itu kami sampaikan kepada masyarakat yang bisa diakses langsung di Golodog, orang Sunda mah istilahnya gitu kan. Jadi mereka bisa sambil menyuapin anak, bisa sambil bercengkrama, mereka bisa membaca buku. Itu akses yang kami lakukan dalam rangka pendekatan. Kemudian akses kami juga berkembang ke mall. Kalau orang pada saat ke mall itu untuk berbelanja saja, kami punya inovasi lain. Kami menyediakan layanan baca di sana. Silaturahmi yang kami lakukan buku terhadap masyarakat di sana juga ada mall layanan. Dan bentuk daripada aktivasi budaya bacanya itu sangat berbeda. Diawali dari mall BIP, sekarang sudah menyebar ke beberapa mall, diantaranya ada di Citylink, Braga City Walk, dan yang terakhir kami buka juga di MTC MIN. Itu bisa diakses terutama anak-anak remaja yang sangat antusias karena di sana kami memberikan reward kepada pengunjung ketika mereka mengisi kuesioner berkaitan dengan budaya baca, maka mereka mendapatkan reward berupa nonton gratis, gitu ya. Kami memberikan reward itu ya juga nanti keterkaitannya adalah dengan literasi gitu. Jadi apa yang kami lakukan, bentuk reward yang kami lakukan juga akan terkait dengan literasi. Ini adalah salah satu tujuan untuk meningkatkan budaya baca. Kemudian pada tahun 2016 kami juga melakukan sebuah inovasi yang juga salah satu bentuk kolaborasi kami sebagai tindak lanjut dari tahun 2012, 13, 14, 15 dan 16 ini kami membuat sebuah kolaborasi yang kami namakan Gerakan Maca Sauyunan atau GEMAS. Ini adalah sebuah bentuk kolaborasi. Pak Wali Kota sering menyampaikan bahwa ketika kita berbuat, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kita harus melakukan sebuah kolaborasi. Maka inilah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh perpustakaan. Jadi kami Kapusarda kita tahu dan kita pahami bahwa image masyarakat selama ini pertama dengan budaya baca yang rendah menurut pandangan masyarakat internasional pun seperti itu. Bahasa Indonesia itu adalah budaya bacanya sangat rendah. Nah kemudian juga persepsi masyarakat bahwa perpustakaan ini hanyalah tempat menyimpan buku-buku saja. Kemudian perpustakaan ini juga bentuknya bersifat kaku, orang-orang tertentu yang harus masuk. Nah, berangkat dari hal-hal itulah kami membuat sebuah terobosan yang pada intinya adalah untuk mengajak masyarakat agar masyarakat itu mau dan mampu memberdayakan perpustakaan sebagai sebuah potensi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satunya adalah Gerakan Maca Sauyunan atau GEMAS. Ini merupakan unggulan program kami untuk mengkanter atau untuk menjawab sebuah tantangan bahwa budaya baca kita ini rendah. Gerakan Maca Sauyunan ini filosofinya adalah kenapa harus GEMAS namanya? Karena kami tahu bahwa potensi di Kota Bandung ini cukup tinggi. Beragam potensi, baik itu potensi yang berkaitan dengan kemampuan intelektualnya, potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya alamnya, potensi juga sumber daya tarik wilayahnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat berpotensi sekali. Nah, potensi-potensi yang ada di Kota Bandung ini terutama berkaitan dengan budaya baca dan literasi ini juga cukup tinggi. Perguruan tinggi pun banyak, para pakar dan ahli pun banyak, sehingga para pustakawan, ahli-ahli pustakawan yang dilahirkan oleh perguruan tinggi pun banyak gitu. Nah, potensi-potensi ini belum ada yang mensinergikan, belum ada yang menyatukan, belum ada yang mengkolaborasikan. Oleh karenanya kami sebagai sebuah SKPD yang membawahi atau memiliki tugas pokok dan fungsi keterkaitan dengan hal itu, melakukan sebuah inovasi kolaborasi yang namanya Gerakan Maca Sauyunan. Ini di dalam Gerakan Maca Sauyunan ini seluruh komponen stakeholder yang ada itu diikut sertakan untuk melakukan sebuah gerakan bagaimana upaya-upaya di Kota Bandung harus dilakukan. Dan inilah yang sudah kita lakukan, diantaranya kami mengisi beberapa taman
yang sifatnya tematik untuk diisi sesuai dengan kapasitas kemampuan komunitas yang ada di sana. Juga disesuaikan dengan kondisi situasi dari masyarakat setempat. Kemudian juga kami berkolaborasi dengan komunitas karena keterbatasan sumber daya yang ada di pada kami. Ini tentu saja ketika perpustakaan di masyarakat itu ada, di taman, di mall, siapa pengelolanya? Kalau kami yang turun langsung, tentu saja ini tidak akan tertangani oleh kami. Makanya kami mengajak masyarakat yang peduli terhadap yang peduli terhadap budaya baca untuk sama-sama menggarap budaya baca ini di Kota Bandung. Ini adalah sebuah gerakan kolaborasi. Kemudian kami juga mengajak SKPD terkait kewilayahan, dinas instansi di tingkat Kota Bandung. Bahkan kami melakukan terobosan advokasi ke tingkat provinsi dan nasional. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa perpustakaan tidak bisa melakukan program sendiri. Perpustakaan hanya bisa bekerja sama ketika ingin melakukan bahwa hasil yang akan dicapainya itu sesuai dengan target yang diharapkan. Siapa saja yang sudah kami advokasi, di tingkat kota sebetulnya sudah banyak SKPD. Di antaranya adalah Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Mereka punya program perpustakaan, membangun program-program taman. Di dalam taman itu ada perpustakaan. Dan itu bekerja sama dengan kami, berkolaborasi dengan kami. Kamilah yang mengisi materi buku-buku yang ada di taman. Lalu siapa pengelolanya? Pengelolanya adalah mereka komunitas yang sudah siap untuk mengelola di sana. Gitu. Kami juga mereka yang mengelola di sana adalah yang betul-betul yang sudah teruji, gitu ya, yang sudah teruji dan sudah dalam arti teruji gini, dia sudah mau, mampu dan siap untuk melakukan kolaborasi dengan kami. Kemudian hal lain yang perlu kami sampaikan adalah juga sinergitas program ini terkait dengan gerakan Baca Saudinan ini juga kita juga harus mulai yang paling utama adalah kita harus mulai merubah mindset masyarakat terkait dengan pola pikir masyarakat yang selama ini bahwa perpustakaan adalah sebuah tempat menyimpan buku, sehingga orang yang masuk ke perpustakaan adalah harus hanya membaca buku dengan posisinya yang harus hening, rapih, tidak bergerak, harus tidak boleh ramai gitu kan. Selama ini seperti itu. Tapi kita harus mulai merubah bahwa perpustakaan sekarang ini bukan hanya sebagai pusat baca, tetapi perpustakaan sekarang ini adalah pusat berkegiatannya masyarakat. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Karena melalui perpustakaan inilah kita bisa mencetak masyarakat yang sejahtera. Tidak hanya cerdas, tetapi juga sejahtera. Nah, sejahtera dalam bidang ekonomi, sejahtera dalam bidang lahir dan batin. Karena apa yang kami lakukan di perpustakaan kami, ini di Kapusada ini tidak hanya sekedar menyediakan buku-bukunya saja, tetapi masyarakat juga kami ajak untuk mengimplementasikan hasil dari bahan bacaannya. Salah satu program yang sudah kami lakukan adalah kami sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan TIK dasar dan pengenalan internet bersih secara gratis untuk masyarakat, pengunjung, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian kegiatan lain yang sudah kami lakukan, juga kami melakukan cooking class. Cooking class juga itu alhamdulillah hampir 150 peserta yang ikut berkolaborasi menjadi peserta. Kami juga melakukan ini juga kolaborasi, advokasi kami kepada lembaga-lembaga yang punya keterkaitan dengan program kami. Mi Burung Dara pada saat itu juga ikut bekerja sama dengan kami. Dapur Boga itu juga ikut kerja sama dengan kami. Itu adalah kolaborasi yang sudah kami lakukan. Kemudian juga kami melakukan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, yaitu Tarkarias. Itu juga kami lakukan. Kenapa harus melakukan itu di perpustakaan? Bukan mengambil porsi orang lain, tetapi justru kami mengajak SKPD lain untuk bisa berkolaborasi, mengisi berkegiatan di tempat kami dengan masyarakat pengunjung yang ada di tempat kami. Jadi program kami pada intinya adalah yang pertama, tujuan daripada program yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah
kami ingin menyampaikan bahwa Kapusarda memiliki program unggulan Gerakan Maca Sauyunan dengan filosofinya adalah lebih menekankan kepada pemberdayaan perpustakaan sebagai pusat baca masyarakat dan pusat berkegiatannya masyarakat menuju masyarakat cerdas dan berbudaya, masyarakat yang memiliki karakter dan masyarakat yang sejahtera. Gitu. Kami sudah melakukan testimoni kepada teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat umum, terutama teman-teman yang sering membaca media di media, bahwa budaya baca kita ini rendah, walaupun kita memang belum melakukan secara spesifikasi untuk Kota Bandung, tetapi secara real di lapangan bahwa budaya baca ini terutama di usia produktif, budaya baca ini cukup tinggi. Salah satu dasarnya adalah permintaan untuk layanan perpustakaan. Hari ini kami turunkan 2 unit armada di 2 titik. Tetapi barusan saja kami sudah ada permintaan lagi bahwa di hari ini juga sebetulnya harusnya di 5 titik. Ini menunjukkan betapa budaya baca di Kota Bandung ini cukup tinggi. Jadi kalau dulu perpustakaan adalah pelengkap daripada sebuah pendidikan, pada saat ini justru perpustakaan adalah jantungnya pendidikan. Sehingga kita harus menghapus, mengkanter tentang adanya image bahwa perpustakaan ini tidak memiliki fungsi, gitu kan? Justru dengan perpustakaan inilah masyarakat bisa cerdas. Siapapun yang masuk ke perpustakaan, dia adalah orang-orang yang cerdas. Jadi persepsi bahwa perpustakaan adalah merupakan agen perubahan. Jadi kita harus mulai menerapkan atau mulai memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat, justru melalui perpustakaan lah bahwa perubahan di dalam masyarakat itu bisa terjadi. Barangkali itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, program-program prioritas keterkaitan dengan perpustakaan dan arsip daerah Kota Bandung, terutama yang terkaitan dengan urusan bidang perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan. Jadi kalau di Kota Bandung ini kan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa perpustakaan itu tidak satu, tapi perpustakaan itu harus menyebar kemana-mana. Makanya program Kota Bandung juga kita ingin tiap kelurahan satu perpustakaan, satu kelurahan satu taman, berarti satu perpustakaan, satu kelurahan diharapkan juga satu micro library gitu ke depan, karena kita juga ke depan insya Allah ada micro library. Program kita ke depan juga tidak hanya micro library, tapi juga gerobak baca yang sekarang sedang kita gulirkan. Kami juga mengajak mungkin nanti kepada masyarakat umum untuk bisa berkolaborasi keterkaitan dengan budaya baca ini. Siapa yang undang, Pak? Bukan gua Neti apa kok? Ya Bu, Neti itu Neti Supriyati. Supriyanti. Ya. Suprinya pakai Y, Bu? Enggak pakai Supri, Ati, Supriyati. Emang ada di situ ya? Tambahan. Oh, Sama kita tempat anak tuh. Mangga, mangga Bu, closing Bu. Tutup. Hari ini dari pagi. Sebelum saya mengakhiri pada pertemuan hari ini, saya ingin menyampaikan dan mengajak kepada seluruh warga Kota Bandung, mari kita bersama-sama untuk membiasakan membaca buku sebelum berkegiatan, cukup 15 menit. Dan kita juga harus mendukung maghrib mengaji, di mana maghrib mengaji ini adalah juga salah satu bentuk literasi spiritual. Kita juga perlu mendukungnya. Ini adalah gerakan yang perlu terus berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah Bandung membaca tiada henti. Bandung menjawab pada kesempatan ini adalah menjawab tantangan dunia bahwa Bandung sebagai kota buku sejagat melalui gerakan Maca Sauyunan Kota Bandung terus menjadi Bandung juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.